proses yang menghasilkan informasi baru yang disebut namanya inference secara aturan logika kan begitu. Selanjutnya bahwa pengetahuan tadi untuk apa? Tentunya kita punya kepentingan pengetahuan itu bisa diakselerasi ya, bahwa pengetahuan tadi bisa di-sharing, digunakan baik oleh manusia atau mesin. Kalau pengertian mesin bagi orang ilmu komputer itu ya, orang informatika mesin itu ya komputer, software, dan hardware lainnya itu mesin. Ini yang saya pahaminya. Kalau mesin, jurusan teknik mesin berbeda pengertiannya. Tapi dalam pengertian orang informatika itu mesin ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya latar belakangnya bukan orang informatika. Nah ini seperti Bapak Ibu yang sudah berkecimpung di beberapa bidang keilmuan, bahwa ontologi ini bisa diterapkan di dalam model ya sistem agent atau sistem agen ya. Juga knowledge management system, sistem manajemen pengetahuan. Bahwa pengetahuan itu harus dikodifikasi, pengetahuan itu harus di capture ya, atau pengetahuan itu harus dielisitasi, pengetahuan itu harus diambil, getting ya, ambil, kemudian dikodifikasi ya, dispesifikasi, kemudian pengetahuan itu bisa di-store, disimpan, kemudian pengetahuan tadi itu bisa digunakan kembali sehingga memberikan suatu proses inference. Kemudian juga aplikasi yang lain di dalam ontologi itu ada penggunaan platform e-commerce. Ada beririsan juga dengan NLP, processing, natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Bagaimana bahasa-bahasa manusia itu bisa dijembatani sehingga bisa diolah, dimodelkan, diolah oleh komputer. Juga ontologi bisa dipakai di dalam informasi intelijen. Bagaimana kecerdasan itu dipakai di dalam mengolah informasi. Juga bahwa ontologi ini bisa berbasiskan akses internet karena salah satu ya nanti tool yang bisa dipakai untuk bagaimana memodelkan ontologi sendiri. Ontologi itu model, tetapi bagaimana ontologi itu bisa dieditor ya, bisa digambarkan gitu. Itu ada misalkan beberapa tools ya, nanti saya tidak akan bicara detail bagaimana penggunaan tool-tool itu ya. Itu selanjutnya ada irisan dengan semantik, artinya makna. Ada semantik network ya, ada semantik web. Selanjutnya bagaimana aplikasi ontologi itu bisa untuk mengekstrak informasi dari suatu teks. Baiklah, untuk selanjutnya ini masih bicara tentang apa itu ontologi, bahwa ontologi itu adalah bagaimana kita memformalkan. Nah, ini artinya formal itu mesin readable, artinya bisa dipahami, bisa dibaca oleh komputer atau mesin. Sehingga informasi tadi itu menghubungkan antara ontologi ini sebagai jembatan, bisa dipahami oleh bahasa manusia, juga bisa
formalkan, dikodifikasi menjadi suatu program gitu ya. Dengan ini disebut namanya dengan suatu tool sehingga mesin bisa dibacain, namanya formal. Formalnya sejauh mana? Nah, ini relatif. Nanti ontologi tadi sendiri itu juga berjenjang dari sangat formal sampai sedang, rendah kan gitu ya tuh. Sampai rigid. Nah, itu formalnya itu juga bervariasi formalnya. Nah, ini maksudnya formal di sini. Kalau bahasa itu bisa dipahami oleh bahasa manusia, juga bisa dipahami oleh bahasa komputer. Namanya mesin readable. Explicit karena explicit specification ini adalah bagaimana ontologi tadi itu menggambarkan tentang entitas atau konsep atau sesuatu ya. Kemudian entitas itu mempunyai propertis hubungan satu entitas satu dengan entitas yang lain dan punya fungsi, punya kendala, ada beberapa aksioma ya yang secara eksplisit didefinisikan. Sehingga karena bisa dimodelkan secara ontologi, maka pengetahuan itu harapannya konsensual knowledge itu artinya bisa di-share. Apa yang disebut dengan konseptualisasi di sini adalah bagaimana model-model yang abstrak, model-model yang tidak kelihatan, maksudnya bisa yang ada di pikiran gitu ya. Nah, ini kan bisa dilihat secara sederhana, suatu fenomena yang ada di dunia nyata kan gitu. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sering berinteraksi dengan pengetahuan, banyak definisi tentang knowledge ya. Knowledge di sini dalam pengertian dalam bidang ilmu komputer itu adalah bagaimana informasi tadi sudah pernah dilakukan menjadi informasi, sesuatu informasi bahwa sesuatu pernah dilakukan itu adalah menjadi knowledge, pengetahuan. Jadi alurnya adalah ada data, ada informasi, dan knowledge. Dan sehingga kalau banyak definisi tentang knowledge di sini ya, pengetahuan di sini. Salah satu yang cukup populer itu dibagi bahwa pengetahuan itu ada tacit dan eksplisit kan itu ya. Oleh siapa itu? Sachi. Nah, itu bahwa pengetahuan itu secara sederhana dibagi dua, sesuatu yang tacit itu melekat di seseorang yang ada di dalam dirinya itu menjadi tacit. Tetapi kalau sudah didokumentasikan dalam bentuk formal, dalam bentuk yang bisa dibaca oleh orang lain, itu yang disebut namanya eksplisit. Nah, ini yang kadang-kadang kendala kita apa? Kendala kita itu di suatu perusahaan kalau belum menerapkan knowledge management atau knowledge based system, maka apabila seseorang resign atau pensiun gitu ya, nah, maka pengetahuan orang tadi itu tidak didokumentasikan. Sedangkan pengetahuan orang-orang yang sudah expert, yang sudah berpengalaman itu banyak sekali. Seperti di dalam knowledge management project ya, bagaimana kita mulai project itu banyak pengetahuan.
pengetahuan yang ada di masing-masing semua stakeholder yang terlibat, dari level strategik ya, dari level middle sampai lower semuanya ada knowledge. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, bagaimana pengetahuan-pengetahuan tadi itu bisa dieksplisitkan. Nah, ini yang akhirnya sesuatu yang menantang, bahwa pengetahuan itu, model pengetahuan representasi itu menyediakan suatu model pengetahuan yang punya kemampuan untuk exchange, dipindahkan, kemudian bisa disimpan. Nah, ini yang sangat bermanfaat itu. Pengetahuan itu bisa disimpan, sehingga kalau bisa disimpan, bisa digunakan kembali. Ini harapannya begitu, kalau seandainya seseorang yang banyak pengetahuan di suatu perusahaan, nah itu biasanya mungkin ada di antara rekan-rekan yang ada di sini yang sudah berpengalaman ya, kerja di bidang knowledge based system atau knowledge management. Nah, itu misalkan perusahaan-perusahaan besar itu ada unit yang berurusan tentang knowledge management system atau knowledge based system. Baik itu di perbankan atau di telkom, itu juga ada. Nah, ini pentingnya bahwa pengetahuan itu harus disimpan. Nah, simpannya pakai apa? Simpannya pakai ya tadi kode-kode, kemudian model-model disimpan, sehingga bila ada seseorang yang menggunakan kembali, bisa misalkan berhubungan dengan problem solve, menyelesaikan suatu masalah. Banyak variasi ya dalam pendekatan pengetahuan ini, bukan hanya ontologi sebenarnya. Tetapi di dalam pengetahuan ini sebenarnya itu banyak pengertiannya. Pengertian banyak, bahwa pengetahuan itu pengertiannya itu banyak. Nah, ini adalah bisa didekati dengan katalog kamus, kemudian taksonomi. Taksonomi adalah bagaimana kita mengkelas-kelaskan entitas-entitas, kita modelkan yang menurut kita itu penting. Karena ini adalah model, namanya model itu juga perwakilan dari suatu dunia nyata kan gitu. Sehingga pada saat kita memodelkan ontologi, ini pendapat yang saya belum tentu benar, bahwa setiap orang itu bisa jadi mempunyai model ontologi yang berbeda. Tetapi kita punya namanya prosedur standar. Selama proses standar itu dilakukan, bisa divalidasi, diverifikasi, itu bisa diterima. Kita kembali ke sini bahwa pengetahuan itu adalah dalam pengertian ini ya, knowledge itu adalah data yang diproses sehingga menjadikan suatu informasi. Prosesnya itu banyak ya, bisa dikategorisasi, prosesnya itu bisa dikasih atribut dan lain sebagainya. Kemudian informasi bahwa mengatakan itu pernah dilakukan, maka itulah menjadi knowledge, pengetahuan. Jadi pengetahuan ini sesuatu yang pernah dilakukan, itu sudah menjadi pengetahuan. Sehingga bila ada sesuatu yang pernah terjadi, itu bisa dilakukan. Tapi kalau sesuatu yang belum pernah terjadi, nah itu bisa dilakukan yang sebenarnya sehingga ada namanya inference dan proses reasoning, penalaran. Nah, itu bisa
bahwa komputer itu dengan model-model tertentu bisa melakukan inferensi dan reasoning. Inilah sehingga kita bisa berkomunikasi menjembatani antara bahasa manusia dan bahasa mesin. Ini beberapa survei paper ya, bagaimana teknik memodelkan pengetahuan. Ada 4 klaster besar. Yang pertama tentang memodelkan berdasarkan linguistik bahasa. Yang kedua tentang klaster yang tentang knowledge, expert knowledge base, itu berdasarkan pendekatan expert system. Kemudian yang baru itu adalah model cognitive knowledge base. Dan yang klaster yang sering dipakai adalah bagaimana kita mengolah pengetahuan dengan ontologi. Jadi ontologi itu untuk kondisi sekarang itu masih relevan, masih banyak digunakan selain model-model yang lain ini. Nah ini ya, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya hormati, ini adalah ringkasan dari BIMBA 2016 yang dilihat dari klaster tadi ya. Jadi pengelompokan menurut BIMBA bahwa model pengetahuan itu bisa didekati dengan model linguist knowledge base. Di dalamnya itu ada FrameNet, BookNet, dan ConceptNet. Ada juga pendekatan berdasarkan expert, ahli pakar. Di situ biasanya memakai fuzzy rule based system, pakai logical rule based system. Nah, ini ontologi salah satu juga model yang sering dipakai. Yang terbaru sebenarnya cognitive knowledge base yang dikembangkan oleh Wang 2015. Nah, ini tadi ya, bahwa klasifikasi teknik pemodelan. Yang pertama, pengetahuan linguistik atau linguistic knowledge base yang diperkenalkan oleh Bakker, Philbaum, Spear, dan Havasi. Selanjutnya, pengetahuan sistem pakar. Nah, ini diperkenalkan oleh Tirakov, Kerr Wilson, Fredrik Kung Su. Nah, ini juga ontologi ya. Ini ada Wenzel, Sanchez, Truder, banyak ya, Van His et al. Dan yang lagi baru dikembangkan, maksudnya ya sudah 5 tahun, yang sudah lama ya, oleh Wang ini, pengetahuan kognitif. Sehingga pada pertemuan kali ini saya mencoba untuk sharing bagaimana memodelkan ontologi. Tentunya banyak di dalam ontologi sendiri itu kan banyak pengembangannya. Nah, ini salah satunya bagaimana sih proses pengembangan ontologi untuk representasi pengetahuan menurut Fernandes. Secara garis besar ada 3 hal utama, yaitu bagaimana kita proses mengelola manajemen, bagaimana kita membuat jadwal, mengendalikan, dan mengontrol kualitas. Pada saat pengembangan, nah ini ada 3 juga di dalamnya, yaitu ada pre-development, kemudian ada pengembangan, dan sesudahnya. Juga ada support, dukungan. Ya. Yang pertama, dukungan, perlunya bahwa pengetahuan itu diakuisisi. Inilah yang sering sulit ya, untuk menginisiasi, mengakuisisi pengetahuan, atau bagaimana kita mengcapture, bagaimana kita mengelisitasi pengetahuan. Banyak metode ya untuk mengelisitasi atau knowledge acquisition ini. Bisa interview, wawancara, telling story. Nah, orang-orang
suruh bercerita. Nah, itu adalah dalam rangka untuk yang penting untuk bagi perusahaan misalnya ya, itu kan memang kalau perusahaan-perusahaan yang sudah stabil, yang sudah besar, dia tuh punya bagian ini support untuk knowledge based system ini. Dalam ada proses bagaimana kita mengakuisisi pengetahuan yang ada di perusahaan tersebut, ya, di perusahaan minyak dan sebagainya, perusahaan apa ya, kalau di Indonesia perbankan biasanya ya, juga perusahaan yang lain. Ada proses supporting, perlu ada namanya evaluasi. Dievaluasi, kemudian ada proses integrasi. Nah, tentunya juga ada dokumentasi, didokumentasikan. Kemudian proses penggabungan, kemudian bagaimana kita mengelola konfigurasi. Juga bagaimana alignment itu adalah mencocokkan dengan visi misi perusahaan. Target objektif dari perusahaan pasti tidak lepas dari visi misi perusahaan. Terus alignment juga alignment dengan SOP, prosedur, model-model yang sudah baku, yang sudah disepakati, itu juga harus alignment juga. Di dalam pengembangan sendiri ini ada namanya studi lingkungan internal maupun eksternal. Kemudian ada namanya feasibility study, studi kelayakan. Studi kelayakan itu dilihat dari apa? Ya, dilihat dari sisi teknis, teknologi, kondisi existing. Kemudian apalagi dari finansial, dukungan finansial. Kemudian dari sisi legal hukum, dari sisi resiko. Kemudian dari sisi lingkungan yang lain. Nah, itu perlu adanya studi feasibility study. Standarnya pada saat inti di dalam ontologi itu di sini, bagaimana secara tekniknya ya, pengembangannya itu yang pertama harus ada namanya spesifikasi apa yang harus kita inginkan, term apa yang harus kita menjadi isu-isu utama di perusahaan, di suatu perusahaan. Kemudian dari spesifikasi nanti dikonseptualkan. Nah, ini gambar orang menggambar gitu ya. Konseptualkan. Kemudian diformalisasi. Selanjutnya diimplementasikan. Setelah tahap pengembangan, standar selanjutnya adalah ada proses pemeliharaan dan pengundaan. Inilah ya salah satu siklus pengembangan yang disampaikan oleh Fernandes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali ini juga pernah dibaca oleh Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tools ya, metode di dalam pengembangan ontologi yang ada. Nah, ini ada istilah-istilah yang dilakukan oleh Iqbal dan teman-teman 2013. Itu ada metode ya, CIK, metodologi, ini oleh Dana dan Gua. Kemudian ada model IDEF 5, ini IDEF, ini Benjamin et al. Tahun 94. Ada model Plinius, Van der Vet ini tahun 94. Ada model TOF, Kroninger-Fox, atau model disebut juga model Kroninger-Fox ini penemunya. Kemudian ada Enterprise Model Approach tahun 95. Haus ya, puasa. Ada model sensus, ada
Ya ini yang cukup sering dipakai karena guidance-nya itu detail ya, secara teknis itu adalah metontologi yang diperkenalkan oleh Fernandez Lopez, Gomez, Perez, dan Yuristo. Kemudian ada ontologi 121, ada ontologi, ontoknowledge. Nah ini juga Struder, Step, dan Sur 2004. Ada namanya Diligent, ini 2009. Kemudian ada Dupont, diperkenalkan oleh Nikola Misikov, Navili 2005. Juga ada namanya Neon metodologi, ini Suarez Piccolini yang paling baru. Yang baru lagi mungkin ada yang lebih tahu ya. Barangkali yang baru ada sudah 2016, 2010. Ini ada beberapa yang biasa dipakai. Nah, kemudian bagaimana mana yang kalau kita banding-banding ya, kalau kita dibanding-bandingkan dengan beberapa metodologi tadi dengan standar IEEE standar yang dibandingkan itu apakah ada proses manajemen, apakah ada proses pengembangan, proses orientasi pengembangannya bagaimana, kemudian ada proses integralnya. Nah ini ada beberapa metode tadi kalau dibanding-bandingkan nah ini kita lihat bahwa metodologi Askol itu kalau silang artinya tidak tersedia, bahwa metodologi Askol itu tersedianya di dalam bagaimana mengembangkan kebutuhan, selanjutnya implementasi. Sedangkan proses integrasi integralnya itu partially available atau sedikit terakomodasi. Sedangkan kalau metode Kroninger atau Fox ini ada pengembangan requirement. Nah ini semuanya ada ini. Ini memang dasarnya kan di sini ya. Bagaimana kita pengembangan kebutuhan itu sebelum dikembangkan. Ada namanya desain, ada namanya implementasi, dan sedikit tentang integral. Selanjutnya metode kaktus ini kita lihat di sini sama, ada pengembangan kebutuhannya ada, desainnya ada, implementasi ada. Metodologi metontologi ini ada proses pengelolaan proses itu ada sedikit ya, partially available. Kemudian ada pengembangan kebutuhan, desainnya juga ada, implementasinya ada, dan pengembangan sesudahnya ini ada, ini juga ada sedikit. Kemudian metodologi sensus itu kita lihat di sini bahwa ada proses pengembangan kebutuhannya. Kemudian ada implementasi. Yang cukup lengkap itu metodologi untuk knowledge. OTK. Ini ada. Kemudian pre-developnya ada. Tersedia maksudnya. Pengembangan requirement-nya tersedia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan itu Pak, mana yang pernah saya coba explore, yang saya coba pernah explore itu tentang ini, metontologi ini. Baiklah, sebelum ke metode metontologi ini kita bisa mengukur ya kematangan dari pengembangan ontologi tadi itu. Ini dilihat dari mana, apakah ada
life cycle-nya ya, kemudian proses life cycle-nya, kemudian memenuhi standar IEEE enggak, kemudian ada teknik rekomendasinya, juga aplikasinya, detail of metodologinya ada enggak. Nah, kita lihat dari detail metodologi ini metodologi ini yang kalau bagi kita sebagai pemula itu adalah mudah untuk belajar tentang bagaimana memodelkan ontologi menurut saya. Karena guidance-nya itu cukup lengkap. Nah ini, sehingga kenapa kok metodologi itu cukup populer yang dipakai. Karena ini lebih detail-detailnya ada. Detailnya seperti apa nanti kita lihat di slide selanjutnya. Pak moderator, berapa menit lagi? 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi ya. Nah ini mungkin saya skip aja ya. Ini komponen. Nah tadi sudah disinggung sebentar bahwa komponen dari ontologi itu ada konsep, relasi, instan, atribut, forma. Ini istilah-istilah yang memang perlu definisi penjelasan sendiri ya. Apa itu konsep, apa itu relasi, ya. Apa itu instan. Nah ini perlu kita baca lebih lanjut lagi ini. Bagi yang pertama kali berkenalan dengan ontologi ya. Nah nanti bentuknya dengan graf. Nah inilah kelebihan kalau bagaimana dengan model data relasional dengan model ontologi ini. Ontologi itu bisa dimodelkan dengan grafik. Beda dengan data relasional, sehingga kalau pengembang itu lebih menantang. Inilah Bapak Ibu sekalian yang tadi sebut urutan-urutan salah satu model yang sering dilakukan itu adalah model metodologi ini. Nah ini ada tahapan-tahapan seperti ini. Yang pertama, sehingga tadi bagi saya sebagai beginner itu ya, pemula ini kok cocok gitu, bisa dipahami gitu bagaimana salah satu memodelkan ontologi itu. Selanjutnya, nah ini evaluasinya ya, evaluasi ontologi itu apakah ontologi kita itu bagaimana evaluasinya, apa cocok dengan kondisi nyata. Nah itu adalah evaluasi, validasi, dan verifikasi. Selanjutnya ini coba gambaran tentang ontologi. Ontologi itu bagaimana teknik memodelkannya, ada domain ontologi, generik, representasi. Secara teori itu berdasarkan tentang nature of being, tentang keberadaan, eksistensi, tentang konsep. Strukturnya itu bagaimana membangun modelnya itu, terminologi yang dipakai itu ada namanya kelas, subkelas, relasi kan gitu ya, instan dan sebagainya. Kemudian bagaimana merepresentasikan, yaitu ada namanya taksonomi of concept. Bagaimana kita bikin hierarki atau itu ya, taksonomi entitas mana yang ada namanya nanti instan, ada value, kemudian ada relasi antara konsep dan konsep itu dihubungkan. Jadi cara lebih model yang paling sederhana, misalkan ada suatu kalimat, maka secara model sederhana itu dibikin seperti dulu Pak, SPK itu. Subjek, predikat, objek kan itu. Mana subjeknya, mana predikat, mana objek. Lanjut untuk bagaimana menguasai pengetahuan, itu ada manual atau pakai data driven. Data driven saya belum pernah melakukan, tapi saya melakukannya manual. Manual itu gimana? Manual itu memakai orang yang sudah dilakukan orang ditambahin. Ya, metodenya adalah itu
Kalau dari awal ya memang berat membangunnya ya. Ini memang perlu bantuan orang ahli gitu ya. Apakah benar modelnya, misalkan proses pembuatan suatu kerajinan, apakah seperti itu? Makanya harus kita tanya dulu. Urut-urutannya seperti ini sudah betul, manual ya. Kemudian yang bisa dipakai di mana ya, ini bisa di bidang-bidang ini kesehatan. Kemudian ini yang sering dipakai, saya belum eksplor lebih banyak, bahasa pemrogramannya itu RDF dan OBF. Ontologi Web Language. Kemudian toolsnya apa saja? Ini waktunya habis ya. Toolnya seperti itu. Nah ini contoh roadmap ya. Bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang mungkin lagi studi pasti ditanya roadmap-nya apa seperti ini. Ini sekian dulu dari saya. Atur nuhun, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang tidak sesuai keinginan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari atas paparannya terkait pemodelan ontologi untuk pemodelan pengetahuan. Nah, mungkin selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanya jawab Pak Ari. Ini sudah ada satu penanya dari Bapak Muhammad Ainul Yakin dari UIN Malang. Mohon dijelaskan contoh kasus untuk memodelkan ontologi, Pak. Mungkin itu dulu. Pak Mungkin itu dulu, Pak. Boleh ya, langsung dijawab. Ya, makasih Pak Rian. Saya mencoba menjawab, mudah-mudahan sesuai harapan. Yang sepanjang saya tahu ya Pak, sebenarnya ontologi ini bisa dipakai yang biasa lakukan oleh para dosen itu bagaimana mengelola perpustakaan. Itu bisa Pak. Jadi pada saat perpustakaan yang biasa yang kita pakai itu bagaimana kita mencari buku atau mencari tesis gitu ya, atau skripsi atau jurnal. Nah itu biasanya keyword itu masih memakai data bis relasional. Sedangkan kalau dengan ontologi nanti dia akan mencari semantik maknanya apa satu kata, maka dia akan digambarkan dengan graf, gambar dengan grafik. Kalau buku ini nanti hubungan dengan yang lainnya seperti apa. Nah itu. Jadi kalau kita lihat bagaimana penerapannya yang sering dilakukan oleh paper-paper oleh dosen itu yang sering dipakai itu bagaimana mengelola perpustakaan itu bisa. Kemudian saya yakin juga ada di dalam, belum ketemu papernya ini Pak tadi tentang COVID kondisi, mungkin ada pemodelan ontologi untuk kasus COVID ya, ada itu. Karena untuk model cancer ya kan, model kanker, nah itu. Sehingga untuk bidang kesehatan itu sangat membantu bagi tenaga medis untuk melakukan diagnosis. Kalau kita memakai ontologi secara model, salah satu model yang dilakukan dengan metode ontologi itu bisa membantu untuk lebih kaya, lebih dinamik, juga lebih mudah dipahami. Mungkin begitu, mudah-mudahan berkenan Pak atas jawaban saya. Oke, bagaimana Pak Ainul Yakin? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, silakan Pak di lewat chat. Nanti saya sampaikan lagi ke pembicara. Kemudian pertanyaan yang kedua ada dari Bu Deti Purnamasari. Beliau dosen. Kemudian pertanyaannya, apakah bisa diberikan penjelasan terkait evaluasi untuk yang dilakukan untuk ontologi? Bagaimana evaluasi ontologi dilakukan? Ya, evaluasi ontologi itu
dilakukan evaluasinya itu untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara model ontologi yang kita bangun dengan dunia nyata. Ini salah satu ya. Juga secara teknisnya nanti bisa ada parameter atau ukuran-ukuran tentang redness ya, kekayaan, sejauh mana kelas yang dibentuk itu apakah sudah representatif belum, itu ada cara menghitungnya. Nah, saya belum sampai ke sana, Mbak, Ibu Deti Purnamasari. Tapi nanti kalau mau lebih lanjut ada buku ya tentang bagaimana mengevaluasi ontologi itu. Bisa dilihat nanti pakai Protege juga bisa untuk mengevaluasinya. Kemudian pakai OOPS juga pakai yang lain, tool-tool yang lain. Terus terang, Ibu Deti, saya belum semua evaluasi yang pernah saya lakukan untuk bagaimana model ontologi. Memang harus begitu. Bagaimana kita membuat suatu model, harus ada proses namanya verifikasi, validasi. Seperti itu. Mungkin demikian, Bu Deti ya. Mas Ari. Ya, mungkin Bu Deti ada yang mau disampaikan lagi. Mangga. Pertanyaan ketiga ini dari Bapak Emmanuel Jando dari Universitas Katolik Widya Mandira. Bagaimana skenario bisa dilakukan antara rancangan konsep ontologi di satu sisi, kemudian dipadukan dengan teknik machine learning atau data mining atau text mining dan database relasional, Pak? Wah, ini berat sekali pertanyaannya. Bagaimana tentang apa tadi? Bisa diulangi, Pak Rian? Skenario untuk bisa dilakukan antara rancangan ontologi di satu sisi, kemudian dipadukan dengan teknik machine learning dan database relasional. Ya, ini bagaimana menghubungkan antara skenario ontologi ya. Terus terang Pak Immanuel, saya belum pernah melakukan seperti itu. Tapi harusnya bisa. Bagaimana kita membuat suatu skenario menggabungkan ya antara data mining, skenario-skenarionya menggabungkan antara skenario ontologi ya, menggabungkan antara data mining seperti tadi. Saya belum pernah melakukan ini, Pak. Nanti mungkin habis ini saya baru bisa melakukan. Ya, Pak Immanuel. Mungkin gitu Pak Rian, moderator. Oke Pak, baik Pak. Mungkin bagaimana Pak Emmanuel? Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa diskusi langsung nanti dengan Pak Ari Pak ya, selanjutnya dari setelah kegiatan ini. Siap, ya. Oke, mungkin selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Bapak Tengku Hail Aksyar dari UIN Suskaryau. Apakah sama dengan kasus asosiasi di data mining atau beda ini Pak? Ontologi ini dengan kasus asosiasi di data mining ini apa perbedaannya Pak? Persamaan atau perbedaannya? Mas, ya. Asosiasi data mining dan ontologi. Ya, yang betul, saya paham, ya. Ya, yang saya pahami bahwa di ontologi itu memang ada proses proses inference atau proses menghasilkan informasi pengetahuan baru ya. Kemudian ada reasoning, penalaran. Jadi data mining ini ada proses namanya asosiasi. Sehingga bisa jadi asosiasi data mining itu masuk di dalam suatu komponen ontologi. Seperti itu yang saya pahami. Pak Tengku dari UIN Pekanbaru.
Ya, berarti itu sebagai bagian, Pak ya? Bagian dari proses ontologi itu menggunakan asosiasi di data mining. Oke, selanjutnya dari Pak Hamzah Ritsi dari Unpad. Dalam menganalisis sistem Spring dilakukan pemodelan konseptual dengan beragam jenis model. Pada aspek apa ontologi membantu model analisis sistem? Bisa dimaksud pertanyaan gimana ya? Pak Rian bisa diulangi, maaf. Mungkin, jadi dalam analisis sistem Spring yang dilakukan untuk pemodelan konseptual dengan berbagai jenis model, ada IAD, kelas diagram, activity, BPMN, dan lain-lain. Di aspek mana kemudian ontologi ini bisa membantu dari proses modeling itu sendiri, model analisis sistemnya? Spring system. Ya, betul, Pak. Dulu Spring system ini saya baru dengar. Spring. Sering, Pak, mohon. Oh, gimana? Oh, sering dilakukan untuk pemodelan konseptual, maksudnya ya, Pak ya, Pak Ici ya? Iya, ya. Kalau memodelkan konseptual, ini bisa dilakukan bermacam cara ya. Yang penting pada saat salah satu karena masing-masing pendekatan tadi ya yang dijelaskan di slide-slide tadi itu istilah-istilah masing-masing model, misalkan metodologi itu memakai istilah-istilah, ada namanya termin, ada hal-hal utama yaitu menjadi kelas ya, menjadi isu-isu utama yang sering dilakukan. Kemudian di dalam menyusun entitas atau kelas-kelas tadi, kelas dan subkelas secara relasi itu bisa membantu ontologi. Itu Pak yang saya pahami, Pak Hamzah dari Unpad. Oke. Pak Hamzah, bagaimana Pak Hamzah? Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Mungkin selanjutnya Pak, dari Pak Trijoko Wibowo dari Unsea. Apakah ontologi ini cocok untuk mengelola pengetahuan di perusahaan yang jasanya berbasis pada proyek? Ya. Yang karyawan proyeknya juga banyak keluar masuk dan variasi proyeknya juga banyak. Ya Pak Trijoko, ini memang yang sepanjang saya tahu bahwa ontologi itu kalau di perusahaan besar memang biasanya dipakai di proyek. Karena di proyek itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan. Di situ ada masalah-masalah yang berulang sifatnya ya. Sehingga dalam bagaimana kita mengolah knowledge based system itu sangat mendukung. Proyek-proyek itu biasanya menjadi suatu proses yang harus ada di dalam proses pengembangan ontologi di dalam manajemen proyek, Pak. Misalkan bagaimana kita proses pengetahuan untuk mengajukan bidding atau tender gitu ya, penawaran. Nah, itu didokumentasikan dalam pengetahuan. Kemudian bagaimana kita memenangkan, terus bagaimana kita bisa kalah proyek itu secara sebelum proyek. Itu pun bagaimana secara detail ya nanti pada saat di dalam proyek jalan, proyeknya sudah jalan, misalkan proyek mengebor terowongan. Nah itu kan, ini walaupun dia ahli tambang gitu ya, membuat terowongan bendungan. Nah itu kan itu sangat berisiko ya kan, karena suatu saat akan runtuh. Nah maka dari dalam pemodelan itu pengetahuan yang ada, seorang insinyurnya itu ada di kepalanya. Ini harusnya sekian, susunan batunya seperti ini. Tetapi secara kita sebagai orang komputer science itu bisa dimodelkan bahwa pengetahuan-pengetahuan dari mulai SOP-nya, prosedur-prosedurnya itu dimodelkan dengan ontologi.
Kalau SOP bentuknya kan apa? Kalau tulisan-tulisan itu ya. Tapi kalau dengan ontologi dengan model grafik atau gambar, nanti bisa lebih mudah dipahamin. Di situ banyak kaya makna dan lebih cepat berkembang. Nanti bisa ditambahkan, oh ternyata untuk membuat suatu terowongan, pengetahuan untuk pengalaman membuat suatu terowongan ya, yang ketinggiannya misalkan 7 meter diameternya misalkan. Seperti ini dibutuhkannya ini. Alat-alat dibutuhkan seperti ini. Nah ini pengetahuan-pengetahuan ini perlu disimpan. Sehingga pada suatu saat, sehingga biasanya yang peduli ini orang-orang kita ini. Orang-orang yang komputer science, interaksi dan komputer science, wah ini harus dokumen. Walaupun mungkin dia punya SOP dan sebagainya. Tapi kalau dengan alat bantu ontologi ini bisa membantu bahwa proses itu seperti yang diharapkan. Ini contoh ya Pak Trijoko tadi. Terima kasih Pak Trijoko. Diingatkan. Mungkin ada lagi Pak Ai atau kita ke selanjutnya lagi? Enggak, yang selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya Pak Ihsan Jambak dari Unsri, Pak. Bagaimana mekanisme pembentukan ontologi pada suatu domain atau kasus sehingga bisa menjadi enabler faktor dalam melakukan knowledge sharing? Ini Pak Ihsan. Pak Ihsan ini guru saya sebenarnya. Ya maksudnya suka diskusi dalam membuat rencana paper dan sebagainya. Pak Riyad bisa diulang lagi, bentar. Mekanisme pembentukan ontologi untuk suatu domain atau kasus sehingga dapat menjadi enabler faktor dalam melakukan knowledge sharing. Ya betul, Pak Ihsan, ini abang saya ini. Bagaimana mekanismenya itu bagi yang memulai bagaimana memodelkan dengan metode ontologi itu, pilihlah salah satu cara sehingga nanti di dalamnya tuh ada contoh-contoh dilakukan. Misalkan dengan tadi metodologi yang pertama, isu-isu utama apa, kemudian kita membuat suatu taksonomi ya, hierarki entitas-entitas mana, nanti dari masing-masing entitas tadi itu hubungannya seperti apa. Selanjutnya pakai alat bantu, nanti ada alat bantu Project G, itu bisa di-download bebas, sehingga alat bantu Project G itu untuk editorial. Editorial itu bagaimana memodelkan ontologi sendiri itu, menampilkan ontologi itu. Baru setelah itu bisa dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Nah ini untuk biasanya tahap pertama dalam proses model ontologi itu ada proses elicitation atau bagaimana mengcapture pengetahuan tadi. Nah ini bisa pakai web semantik, maksud saya semantic network ya. Bisa juga pakai frame, juga bisa pakai script, juga pakai production rule, if then in then. Tapi kalau dalam ontologi ini kita memodelkan pengetahuan itu dalam konsep yang biasanya berupa adalah nodes, karena seperti grafik, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahami bila dalam bentuk grafik daripada data di sana. Mungkin itu Pak, menurut saya, Bang Ihsan. Nanti kita WA-an. Oke Pak Ai, mungkin selanjutnya dari Pak Somani Adi.
Eskom dari dosen Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Ini agak panjang nih Pak. Pelan-pelan Pak. Terkait representasi pengetahuan yang sering digunakan beliau adalah kaidah produksi. Karena lebih mudah implementasinya ke coding, tapi susah untuk menyusun knowledge pakar menjadi rule. Nah, menurut Pak Ari, apakah representasi pengetahuan menggunakan ontologi dapat menyelesaikan masalah yang ada di kaidah produksi? Ya, tolong dicontohkan dengan kasusnya. Pak siapa tadi Pak? Pak Rian? Pak Sumani Adi, Pak. Sumani Adi. Dari Jogja. Dari Amikom Jogja, Universitas Amikom Jogja. Pak Sumani Adi, betul bahwa pendekatan lain dalam memodelkan pengetahuan itu ada namanya production rule. Itu adalah if then gitu ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Nah itu. Ini adalah kelebihannya itu sangat mudah, praktis kan. Tapi kendalanya akan banyak untuk mendeskripsikan suatu masalah itu membuat suatu aturan yang banyak nanti. Nah ini yang menurut saya ya, dan beberapa teman yang melakukan penelitian itu akan kewalahan bila pengetahuan yang disusunnya itu sangat banyak. Itu Pak, menurut saya yang bisa saya jawab bahwa salah satu pengetahuan yang dikembangkan itu adalah production rule, apa yang disebut namanya intent, if then. Ini bagaimana ini bagusnya itu bisa ya, karena masing-masing orang, contohnya misalkan di perbankan gitu ya. Di perbankan itu kalau dia sudah punya sistem, ya mungkin di data mining juga ada ya. Ini di dalam pengetahuan yang dikembangkan itu, apakah seseorang itu layak enggak menerima kredit atau enggak, atau kelayakan investasi dan sebagainya, itu bisa pakai data set ya yang dikembangkan oleh production rule ini. Ini contohnya, orang ini apa namanya, bila kriterianya seperti ini maka ini, kriterianya seperti ini maka ini, kriterianya ini, sehingga di dalam model ontologi ini bisa dipakai untuk menjustifikasi bahwa seseorang itu layak dapat kredit atau enggak. Itu Pak Sumani Adi ya di Amikom. Ibu Pak ternyata Pak. Ibu Sumani. Aduh mohon maaf. Mohon maaf ya Bu. Mungkin tadi ada pertanyaan lanjutan ini Pak dari Pak Ihsan ini. Apakah benar jika disimpulkan bahwa proses pembentukan ontologi adalah proses menstrukturkan pengetahuan yang tadinya bersifat abstrak? Ya, betul. Nah, ini Bang Ihsan ya, Pak Ihsan, bahwa ontologi ini memang untuk sesuatu yang abstrak, kemudian dikonsepkan. Misalkan itu yang abstrak itu sesuatu yang ada masalah abstrak, kemudian dimodelkan, dikonsepkan. Kalau di dalam konsepnya ini, kalau pakai metode ontologi itu ya berupa salah satunya ada berapa entitas, ada berapa kelas. Itu yang proses pertama dan namanya taksonomi. Taksonomi itu kita membuat suatu diagram pohon untuk menentukan konsep-konsep apa yang terlibat, yang terkait dengan masalah yang dihadapi di suatu masalah di suatu perusahaan. Nah itu bagaimana ontologi itu sangat membantu untuk mengkonsepkan yang sesuatu yang abstrak, ya, nanti kemudian dengan alat bantu, misalkan Protege tadi, digambarkan dalam bentuk
node dan arrow ya, kemudian saling berinteraksi dengan yang lain. Relasinya seperti apa, hubungannya seperti apa. Mudah-mudahan menjawab Bang Ihsan. Pak Ihsan. Mungkin Pak moderatornya kehilangan sinyal. Ini mungkin ya. Sudah balik, Bu. Oh, sudah balik. Oke, mangga Pak. Oke, kita lanjut lagi Pak Ai. Mohon maaf tadi sempat ada kehilangan sinyal. Ini tadi Pak Ihsan Anggi tanya apa? Bukan Pak Ihsan Jambak yang Mohon terkait. maaf. Pak Ihsan. Pak Ihsan Anggi. Kemudian ini dari Bapak Asrul Fadilah. Apakah ontologi modeling ada kaitannya dengan TOGAF, interpretasi tekstual? Kemudian apakah TOGAF sebagai standar best practice dari interpretasi tekstual bisa menjadi salah satu pendekatan dalam pelaksanaan modeling ontologi? Yang saya tahu, inputannya itu bisa ya. Bisa apa itu TOGAF, apa itu COVID, yang gitu, apa itu Zahman, gitu kan. Framework itu membantu kita dalam menentukan yang pertama konsepnya apa, kelasnya apa, kemudian membangun atributnya apa, relasinya apa. Nah itu salah satu manfaatnya kalau kita belajar tentang TOGAF, belajar tentang proses bisnis dan sebagainya. Itu bisa sebagai bahan untuk menentukan bagaimana kita mengonsepkan dari dunia abstrak tadi menjadi suatu model yang readable, artinya bisa dipahami oleh manusia, tetapi nanti bisa dibikin suatu program yang bisa dibaca oleh komputer. Jadi itu Pak yang saya pahami, bahwa apakah itu framework seperti tadi itu bisa dipakai untuk membantu ya dalam penyusunan pemodelan ontologi. Jadi sebenarnya framework yang ada saat ini best practice bisa saja sebagai bahan dasar untuk penyusunan ontologinya, Pak ya? Ya, bisa ada irisannya, bisa. Ada irisannya, Pak ya. Oke. Selanjutnya tadi ada tambahan pertanyaan dari Bu Deti. Apakah bagaimana ontologi maintenance ini dilakukan, Pak? Ibu, saya belum pernah melakukan. Terus terang ya, maintenance-nya, tetapi secara yang dibaca gitu ya, karena kalau dibaca belum pernah melakukan, itu masih informasi, belum menjadi pengetahuan. Tapi itu informasi yang orang pernah melakukan, jadi juga bisa jadi menjadi pengetahuan. Jadi pemeliharaan ontologi ini yang pertama ada proses evaluasi ya, karena nanti akan bertambah secara dinamis relasi apa yang terbentuk, kemudian entitas apa yang tiba-tiba nanti ada menjadi sesuatu yang penting ya, menjadi yang dominan di suatu kelas-kelas tertentu itu. Jadi dalam hal ini yang disebut konsep itu di dalam ontologi, metontologi itu disebut namanya kelas. Kelas itu. Misalkan kelas, ini udah tahu lah ya, binatang itu anggotanya apa, subkelasnya apa, binatang itu punya subkelas apa kan gitu. Tapi kalau dalam hal perusahaan, entitasnya, konsepnya misalkan penanganan masalah rusak IndiHome misalnya gitu ya. Penanganannya bagaimana? Merusakan penanganan jaringan fiber optiknya Telkom misalnya gitu ya. Nah itu bisa dilakukan seperti itu contohnya. Demikian Pak Rian. Oke Pak.
Nah, kemudian ini ada 2 pertanyaan yang hampir mirip nih Pak, dari Pak Komarudin Tasdik dari SNIMIK Jabar, juga dari Pak Angkisnu Damawan dari Universitas Islam Madura. Ini terkait ontologi, kemudian dari topik disertasi. Seperti apa kemudian topik disertasi yang terkait dengan ontologi bisa dilakukan, karena setahu beliau bahwa knowledge management itu biasanya tidak terlalu matematis. Ya, Bapak-Bapak semua, terutama yang kita lagi studi S3. Ini contoh ya, salah satu contoh kasus. Bagaimana kita membuat roadmap. Nanti hubungannya dengan yang pertanyaan tadi itu, bagian mana yang bisa menjadi alasan kita untuk menjadi topik penelitian. Itu yang saya tangkap tadi ya pertanyaan. Ya, betul Pak. Ya, ini kalau topik penelitian, pengalaman saya itu secara garis besar oleh dosen pembimbing, oleh profesor kita. Karena beliau ini sudah punya roadmap yang besar gitu ya. Nah, saya waktu itu cerita jadinya ya, supaya bagaimana pengalaman pribadi ini ya, pada saat membuat topik penelitian yang bisa itu, mungkin teman-teman kita yang sudah S3 di sini atau yang lagi studi S3, nah atau ya waktu S2 juga mengalami, pasti ditanya kan roadmap-nya apa kalau udah S2 S3 ini kan. Kalau waktu kebetulan saya sekolah studi di ITB ya, pembimbing saya nanti kumpulkan misalnya satu tim kan, satu lab. Nah, nanti dibagi-bagi. Tadi ada pertanyaan, kamu bagian memodelkan ini, kamu bagian membuat sharingnya seperti apa. Terus kemudian masing-masing nanti lebih detail lagi. Sehingga pada saat kita ngambil S3, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, punten ini, yang mau lanjut atau barangkali sudah ada yang lanjut, mungkin bisa sharing juga di sini ya. Yang saya lakukan itu biasanya kita sebelum maju S3 itu harus udah jelas kita mau melakukan penelitian apa. Kalau pada saat S3 mencari-cari, nanti seperti saya waktunya habis. Gitu ya. Waktunya lama mencari-cari kan gitu. Karena profesor itu mengarahkan seperti ini. Begitu seperti ini Pak, bukan. Cari yang lain. Kalau udah ketemu, lanjutkan jalan ke sana. Nah, kalau udah ketemu, lanjutnya ke sana. Pendekatannya bisa seperti itu. Kemudian kalau secara paper review, nah kita harus membaca ini Pak, Bapak Ibu saya, ya kita pasti jurnal itu sudah menjadi jurnal paper ya. Kawan-kawan sama sampai ratusan bahkan ribuan paper ya. Nah, ini ada bagaimana kita mereview paper tadi itu. Nah, ini memang harus kerja tim dan pakai tools ya alatnya untuk mereview itu, minimal mengkelompokkan, kemudian kita membuat namanya mind map, diagram di mana suatu isu-isu atau topik yang kita minatin atau topik yang diberikan oleh supervisor atau pembimbing tadi itu, nah kita cari. Kemudian kita klasifikasikan, kemudian kita bikin resume ya, Kemudian kita punya peluang topik penelitiannya apa. Nah itu. Karena memang untuk S3 dituntut ada namanya apa Pak? Kebaruan atau novelty. Yeah. Nah ini. Kalau nggak salah itu untuk S3 itu. Walaupun sedikit tapi harus ada kan gitu. Nah ini yang disebut namanya apa Pak? Keterbaruan, novelty-nya apa kan gitu. Nah ini yang biasanya ketemu pada saat nanti kalau udah melakukan penelitian.
Nah, sambil seiringan waktu, oh ini ternyata ini bisa jadi novelty. Ini bisa diklaim. Diklaim, wah ini Pak yang belum dilakukan orang. Dari mana ngelihatnya? Dari peta besar, roadmap yang kita bangun, kemudian mind map yang kita bangun, yang sudah dilakukan apa, yang belum dilakukan apa. Kalau khusus ontologi ini, masih banyak peluang ya untuk pengembangan ontologi ini. Dari sisi elisitasinya, itu bisa satu topik penelitian disertasi sendiri. Karena untuk tahap awal bagi perusahaan itu yang paling berat adalah acquiring atau mengcapture pengetahuan tadi itu. Bagaimana kita mengelisit, bagaimana kita melakukan memodelkan itu dari proses namanya spesifikasi pengetahuan itu bisa dibandingkan Pak. Ada beberapa metode tadi kan, ada metode linguistik knowledge base, ada metode expert knowledge base, ada apa tadi cognitive knowledge base. Nah nanti dari masing-masing peta tadi itu bisa ketahuan mana yang bisa peluang untuk melakukan penelitian yang belum dilakukan orang. Novelty atau keberhauran ini bisa jadi ada kontribusinya. Kemudian yang walaupun ini pengalaman teman-teman saya yang sudah lulus juga itu kebaruannya kecil, tetapi itu memang ya bisa diklaim. Misalkan teman saya melakukan penelitian bagaimana membaca, dia orang akuntansi, membaca kwitansi gitu ya, kemudian punya alat membaca kwitansi, kemudian dipost dari membaca tadi, diekstrak menjadi suatu pengetahuan atau dimasukkan dalam posting budgeting atau accountingnya itu, rugi laba atau apa istilahnya ya, saya kurang paham terlalu akuntansi itu. Ya itu. Jadi dia mengidentifikasi. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian mungkin sehingga pengalaman yang teman-teman yang pernah dilakukan teman-teman itu juga saya itu bagaimana kita melakukan review paper. Review paper bisa dilakukan hasilnya menjadi suatu paper. Bisa disubmit. Mungkin itu Pak yang bisa jawab Pak Rian. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Sepertinya itu sudah pertanyaan yang terakhir untuk sesi sekarang Pak. Sesi ini kami mohon untuk Bapak Ibu peserta bisa meng-on-kan videonya semua, karena kita akan screen capture untuk absensi Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi panitia akan melakukan screen capture dulu. Bapak Ibu mohon di-on-kan dulu videonya dengan tetap di-mute suaranya. Baik, saya mulai ya Pak Moderator. Ini Pak Rian. Silakan Ibu panitia, silakan. Untuk yang halaman pertama, ini saya coba screenshot. Ditahan ya Pak. Oke. Baik, saya pindah ke halaman kedua. Ya. Ditahan, Pak. Oke. Berikutnya saya masuk ke halaman ketiga. Ya, Bapak Ibu. Tahan. Sip. Oke. Saya masuk ke halaman keempat. Mungkin di sini nggak ada yang ini ya, on videonya di halaman keempat, nggak apa-apa, saya screenshot saja. Dan yang terakhir, oke, cukup Pak Rian. Oke, selamat. Terima kasih Bu Asti. Jadi mungkin sekedar informasi sebelum kita menutup sesi yang sekarang, nanti
terkait link untuk ke materi, kemudian untuk rekaman sementara bisa diakses di YouTube, kemudian link untuk materi juga e-sertifikat akan dikirimkan ke email Bapak dan Ibu sekalian kurang lebih 2 minggu setelah acara ini berlangsung. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Silakan untuk yang mengikuti sesi selanjutnya, mengikuti di link yang sudah di-share melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk pembicara kita, Dr. Insinyur Ari. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih semua masukannya rekan-rekan semua. Santosa atas sharing. Ya, terima kasih Bapak. Sampai ketemu di sesi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi ini kami tutup. Bang Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.